Lila dan adiknya Riko sedang libur panjang Ramadan. Tahun ini terasa istimewa karena ia akan menghabiskan bulan suci sekaligus berlebaran di kampung halaman ayah bersama kakek nenek mereka di sebuah desa yang asri dan damai. Dini hari itu, nenek sedang menyiapkan hidangan sahur untuk keluarga. Sementara itu Lila dan Riko masih keenakan tidur karena suasana desa yang tenang dan suhu yang dingin membuat mereka malas bangun. Ayo Kak bangun, keburu imsak nih. Waduh iya ya, ayo cepat kita makan. Lila dan Riko akhirnya makan sahur sambil mengantuk. Tenang anak-anak, jangan tergesa-gesa kalau makan. Demikian cerita awal Lila berpuasa di desa. Tonton terus ya, habis ini banyak cerita seru dan lucu. Selamat menonton ya. Setiap petunjuk punya cerita, dan aku di sini untuk mengungkap semuanya. Aku Lila, detektif cilik paling cerdas di kota. Misteri segera terungkap. Di hari kedua puasa Ramadan, Lila, Riko dan sepupunya Bimo bermain ke sawah. Bimo juga akan mengajak temannya Sasha dan Ardi. Mereka berlima sepakat akan bertemu di sawah. Wow, lihat ini, belutnya lucu banget. Riko, pegang yang erat. Belutnya licin banget. Hai semuanya, aku datang. Nanti Sasa dan Ardi menyusul ke sini. Di tempat lain, Bimo akhirnya senang bisa menangkap seekor ikan. Halo teman-teman. Senang bertemu kalian. Akhirnya setelah puas bermain di sawah, Lila mengajak adiknya Riko pulang kembali ke rumah. Setelah dari sawah, Lilo dan Riko bermain sebentar kemudian mandi, dan setelah itu membantu nenek menyiapkan masakan untuk berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah berbuka puasa bersama, Lila dan Riko segera bersiap-siap untuk sholat taraweh di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi yang tenang, suara azan subuh berkumandang dengan merdu. Lila dan Riko sudah berada di masjid untuk sholat subuh dan mengaji. Selesai mengaji, mereka pun bertukar salam dengan jamaah lainnya. Assalamualaikum cucuku. Cuacanya indah ya, kakek Jeti ingin cerita. Di desa ini setiap bulan Ramadan ada kegiatan seru. Kalian akan mendapat sebuah denah, dan carilah apa kejutan itu sesuai petunjuknya. Wow, Riko, kamu dengar itu? Iya Kak, kita akan berpetualang. Kita ajak Bimo, Sasa dan Ardi ya. Pasti akan seru dan asyik. Wow, akhirnya ada petualangan. Aku sudah tidak sabar. Kelima anak itu pun berkumpul di kebun. Mereka membantu nenek memetik sayur untuk buka puasa nanti. Setelah selesai, Lila dan kawan-kawan berjalan menuju sawah untuk bermain. Bimo, dengar. Kita berlima akan bertualang mencari kejutan Ramadan. Benarkah? Wow, aku seneng banget.
Ayo kita segera berangkat. Kita nanti harus melewati kebun bambu, sawah, sungai, dan naik bukit. Let's go. Udaranya segar banget. Ardi pasti suka ya. Ayo cepat lari. Ada ular di belakangku. Setelah lari menjauhi kebun bambu, anak-anak lanjut berjalan menuju sawah. Ayo kita ganggu kerbau itu. Aku akan tarik ekornya. Bimo yang jahil kena batunya. Dia lari ketakutan dikejar kerbau dan jatuh terjerembab ke dalam lumpur. Lucu sekali dia. Kawan Bimo tertawa ngakak melihat kelakuan jahilnya. Setelah puas main di sawah, mereka lalu berjalan menuju sungai. Riko, pegang tangan kakak. Jangan sampai jatuh. Kak Lila, ikannya banyak banget. Bantu aku menangkapnya. Ayo ikan nakal, kamu mau lari kemana ha? Siang hampir menjelang, namun anak-anak masih semangat berjalan. Tenang Riko, sebentar lagi kita akan menemukan kejutan Ramadan itu. Lila dan keempat temannya tiba di tujuan akhir di sebuah bukit yang indah. Mereka menaiki bukit itu dan menemukan kotak berisi petasan dan kembang api. Saat berjalan pulang, mereka tertawa ternyata kejutannya adalah petasan dan kembang api. Lila tahu itu adalah kejutan dari kakek. Mereka berterima kasih dan memeluk kakek. Petasan dan kembang apinya kita simpan buat malam lebaran ya. Azan maghrib pun berkumandang. Mereka berbuka puasa bersama dengan sukacita. Ini adalah suasana di pasar kaget Ramadan yang hanya ada saat bulan Ramadan di desa. Nenek belanja makanan buka puasa. Ia mengajak kedua cucunya ke pasar itu. Lila dan Riko senang sekali. Banyak makanan yang jarang mereka temui di kota. Lila membeli sekeranjang buah dan beberapa makanan kecil. Sedangkan Riko kegirangan karena banyak jenis permen yang bisa dibelinya. Siang itu, Lila, Riko, Bimo, Sasa dan Ardi berkumpul di gubuk di tepi sawah untuk bermain bersama dan menunggu waktu berbuka. Mereka menikmati semilir angin dan kicau burung di sawah. Sementara teman lain bermain, Sasa pamit mau jalan-jalan sebentar di sawah. Untung aku beli biskuit di warung. Aku sudah tidak kuat. Lapar sekali. Saat Sasa buru-buru mengambil biskuit, beberapa biskuit terjatuh ke sawah. Aku sembunyi di sini saja. Enak sekali biskuit ini. Bimo yang iseng sedang melempari burung dengan biskuit yang tadi dibelinya di warung. Kak Sasa kemana ya? Dari tadi tidak kelihatan. Mungkin Sasa sedang asyik jalan-jalan. Suasananya segar banget. Mereka berempat pun mencari Sasa di sepanjang pematang sawah. Terlihat beberapa biskuit tercecer di jalan setapak di pinggir sawah. Dan mereka pun menemukan Sasa sedang duduk dan makan biskuit di gubuk kecil yang sepi. Sasa terperanjat. Maafkan aku teman-teman, harusnya aku tidak makan saat masih berpuasa. Nggak apa-apa Sasa, tapi jangan diulangi ya. Bimo juga jangan main-main dengan makanan, apalagi dibuang-buang kayak tadi. Siap Komandan Lila, aku janji tidak akan jahil dan buang makanan lagi. Paling Bimo juga batal puasa jika kita suguhi es krim di depannya. Mereka pun tertawa bersama dan melanjutkan permainan mereka di gubuk. Kalau sudah niat puasa, kita harus sungguh-sungguh ya, supaya tidak tergoda setan. Ada pelajaran yang bisa mereka ambil dari kejadian siang tadi di sawah. Tanpa terasa, hari ini adalah hari terakhir Lila dan Riko puasa Ramadan di desa. Ayah dan ibu juga datang.
Mereka hendak merayakan Lebaran bersama keluarga di desa. Lila dan Riko senang sekali menyambut ayah dan ibunya. Terlihat penduduk desa sudah mulai memasak hidangan Lebaran. Nenek juga sudah mulai mempersiapkan bahan-bahan untuk hidangan Lebaran. Lila dan Riko juga ikut membantu nenek membuat kue Lebaran. Riko, senang banget ya, bisa bantu nenek bikin kue lebaran. Bimo pun tak mau ketinggalan ingin membantu nenek membuat kue dengan Riko dan Lila. Tapi bukannya beres, dapur menjadi berantakan penuh tepung. Bimo memang kocak. Dan inilah kue lebaran buatan cucu-cucu nenek. Dan maghrib pun tiba, waktunya untuk berbuka di puasa hari terakhir. Selepas Isya, Lila membagikan kembang api dan petasan, kejutan dari kakek yang mereka temukan di bukit. Mereka semua gembira bermain kembang api di malam Lebaran. Tak lama kemudian, penduduk desa berdatangan ke masjid. Semua bertakbir, bersyukur dan memuji kebesaran Allah. Hari raya telah tiba. Semua orang bersuka cita. Telah datang hari kemenangan. Semua orang saling bersalaman dan saling memaafkan. Selesai sholat, Lila dan keluarganya saling berpelukan dan saling meminta maaf supaya kembali suci dan fitri. Tetangga dan saudara pun mulai berdatangan ke rumah nenek. Hidangan Lebaran beraneka ragam sudah tersedia dan tertata dengan rapi di meja makan. Teman-teman Lila juga sudah berkumpul di ruang tamu. Si kecil Ardi dengan lucunya meminta uang hari raya pada nenek. Lihatlah, tas kecilnya penuh dengan amplop berisi uang Lebaran. Lila dan Riko juga tidak lupa bersilaturahmi ke rumah tetangga mereka. Ramadan yang indah, Lebaran yang berkah. Alhamdulillah. Kami dari Tab Channel mengucapkan, Selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal tahun 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.